Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Pendidikan Indonesia adalah pendidikan yang paling terburuk di dunia. Bahkan urutan kita itu urutan paling buncit. Bahkan di Asia juga kita paling terburuk. Sistem pendidikan Indonesia itu adalah sistem yang paling buruk di dunia. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa alasannya? Sebutkan satu kata, apa alasan kenapa pendidikan Indonesia itu paling buncit gitu, paling terpuruk gitu. Bahkan tertinggal 180 tahun daripada negara maju. Pendidikan Indonesia itu sangat tidak baik-baik saja sekarang ini. Nah, bagi yang sahabat yang menonton video ini, tolong dibantu saya ya, tolong dibantu jawab gitu. Apa alasannya? Kenapa pendidikan Indonesia itu paling tertinggal di dunia? Sebenarnya yang bahas pendidikan ini sudah banyak ya. Sudah banyak yang membahasnya kenapa pendidikan kita itu terpuruk gitu. Tapi ada satu alasan yang sangat jarang dibahas. Jadi saya akan membahas pendidikan Indonesia itu alasan-alasan kenapa terpuruk itu dari sudut pandang yang jarang dilihat sama orang, dari sudut pandang yang jarang dibahas sama orang. Salah satu alasan kenapa pendidikan Indonesia itu terpuruk atau tidak maju gitu, alasan yang paling utama adalah karena pendidikan Indonesia itu tidak mengajarkan nilai-nilai kejujuran. Sekali lagi saya katakan, pendidikan Indonesia itu tidak ada mata pelajaran yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran. Kita itu selalu diajari dengan pendidikan gitu, pendidikan agama. Yang nggak jadi masalah pendidikan agama. Tetapi kalau kita tidak jujur tapi beragama, maka kita akan lebih jahat gitu. Kita akan lebih memanfaatkan agama itu untuk kejahatan kita. Kita diajari tentang matematika, diajari ilmu-ilmu gitu, astronom dan lain sebagainya. Pokoknya ilmu-ilmu yang tidak terlalu berguna gitu. Kita tidak diajari yang namanya kejujuran di dalam pendidikan Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apa hubungannya kejujuran pendidikan Indonesia dengan bobroknya pendidikan Indonesia? Apa hubungannya kejujuran ini dengan peringkat pendidikan Indonesia? Apa hubungannya nilai-nilai kejujuran ini dengan prestasi pendidikan kita? Apa hubungannya dengan kemajuan suatu bangsa? Nah, ini nih. Mohon maaf ya, saya bukan mengguru ya. Di sini kita hanya diskusi ya. Bisa aja dibantah. Kalau misalnya pendapat saya kurang tepat itu dibantah aja. Hubungan antara kejujuran dengan pendidikan Indonesia, bobroknya pendidikan Indonesia itu adalah salah satu contoh misalnya. Kita sebagai orang tua secara tidak sadar bisa aja mengajarkan, atau guru misalnya, guru mengajarkan ketidakjujuran kepada murid kita. Salah satu contoh misalnya, kita mengadakan pungli di sekolah. Ada banyak cara guru zaman sekarang ini, oknum guru lebih tepatnya, oknum guru di Konoha itu secara tidak langsung mengajarkan ketidakjujuran kepada muridnya guys. Salah satu contoh misalnya, ada banyak pungli di sekolah di Indonesia ya, di Konoha misalnya. Di Konoha maksud saya, bukan Indonesia ya. Ada banyak pungli guys, ada pungli biar anaknya naik kelas, disogok gurunya gitu. Ada penyogokan guru gitu, ada zonasi gitu, terkena zonasi biar anaknya masuk gitu, dikasih duit gitu. Terus anaknya tertinggal gitu, terus rankingnya tidak bagus, disogok gurunya gitu. Ada banyak cara guru itu untuk mengajarkan ketidakjujuran. Nah, yang paling parahnya lagi itu adalah guru banyak di Konoha itu, orang guru berdalih memberikan buku atau dia menerbitkan buku dan dipaksa muridnya membeli buku itu, padahal harganya tidak segitu gitu. Misalnya harganya 20.000 gitu, dari penerbit misalnya harganya 5.000, terus nanti dijual gitu jadi 50.000 gitu, untungnya berkali-kali lipat. Ada banyak cara oknum-oknum guru untuk mengajarkan ketidakjujuran. Jadi ini jarang yang bahas ya. Ada kemarin juga ada viral gitu, orang tua murid di Jawa Tengah itu yang ada pungli di sekolah gitu. Dan anehnya pungli-pungli ini seakan-akan dilindungi oleh oknum-oknum gitu ya, oknum yang seperti ormas-ormas gitu, ormas-ormas yang banyak pengikutnya gitu, yang jutaan pengikutnya. Jadi sangat susah diberantas gitu. Kita secara tidak langsung mengajarkan nilai-nilai ketidakjujuran itu di sekolah gitu. Mencontek misalnya, kita tidak terlalu memarahi murid kalau misalnya mencontek misalnya oknum-oknum guru seperti itu. Kalau misalnya muridnya berbohong gitu, kita tidak terlalu mempres gitu, tidak terlalu menyalahkan murid kalau dia berbohong gitu. Jadi seakan-akan kita mengajarkan ketidakjujuran di dalam pendidikan kita di Konoha itu. Ada banyak cara kita mengajarkan ketidakjujuran. Jadi jangan heran kalau misalnya murid ini gedenya jadi koruptor gitu, gedenya itu jadi menggelapkan uang gitu.
gerenya itu tidak jujur, tidak amanah dan lain sebagainya. Seperti yang terjadi di sekarang ini, banyak menteri yang korup gitu, banyak korupsi di mana-mana gitu, ketidakjujuran. Jadi ketidakjujuran ini akan berdampak kepada kemajuan suatu bangsa. Jadi gini guys, 10 negara maju itu adalah negara yang bisa dipercaya, artinya negara yang jujur juga. Kalau misalnya kita melihat 10 negara maju seperti Norwegia, Finlandia, Jepang dan lain sebagainya, itu adalah orang yang jujur juga guys. Jadi tidak ada satupun negara maju itu kalau tidak jujur. Kejujuran ini adalah dasar utama kemajuan suatu bangsa. Apa hubungannya kejujuran ini dengan IQ Indonesia yang 78 misalnya? Misalnya ada yang mengatakan membantah, bagaimana mungkin kita maju kalau IQ kita rata-rata 78. Nah, ini juga berpengaruh dengan kejujuran apa gitu. Banyak di antara kita yang hipokrit gitu, ngeles gitu, bahwa kita tidak percaya bahwa IQ kita itu 78, nggak percaya kita itu IQ kita itu 78. Kita mengatakan, enggak, IQ saya itu nggak segitu, kalau IQ saya itu 150. Jadi setiap saya menanyakan orang IQ kamu berapa, pasti mengatakan di atas 100 gitu. Padahal kalau diukur secara rasional, diukur secara murni, IQ kita itu rata-rata 78 guys. Jadi kenapa IQ kita 78? Ini adalah bagian daripada ketidakjujuran kita. Apa hubungannya IQ 78 kita dengan ketidakjujuran kita? Hubungannya gini guys, kalau misalnya kita tidak jujur pada diri kita sendiri, tidak jujur pada lingkungan kita, tidak jujur pada negara, tidak jujur terhadap IQ kita, maka kita tidak akan ada perubahan-perubahan. Kalau misalnya kita jujur seperti Korea Selatan misalnya, dulu Korea Selatan itu IQ-nya sama seperti Indonesia. Jadi nggak ada murid itu yang lahir itu tiba-tiba IQ-nya 150, 120, nggak ada. IQ itu juga sama rendah, mau negara maju juga sama-sama rendah. Yang membedakan itu apa? Membedakan itu adanya kita tidak peduli gitu, tidak peduli dengan nilai gizinya, tidak peduli dengan skor IQ kita berapa, tidak peduli dengan SDM-nya, kita tidak peduli dengan ilmu-ilmu yang bisa menerapkan parenting dan lain sebagainya. Jadi kejujuran seperti inilah yang bikin IQ kita itu semakin merosot. Kenapa? Kalau misalnya kita ada mengatakan IQ kita 78, kita introspeksi diri nih, IQ kita rata-rata 78 ya. Maka kita, kalau kita jujur, maka kita akan mencari solusinya. Solusinya seperti apa misalnya? Dengan memberikan gizi terhadap anak misalnya. Merubah gizi itu gitu. Jadi di Indonesia juga atau di Konoha juga saya sering melihat ya atau mendengar ya, katanya memperbaiki gizi itu dengan makan siang gratis. Iya, nggak jadi masalah. Saya itu tidak menyalahkan makan siang gratis ya. Akan tetapi kalau memperbaiki gizi atau memperbaiki IQ anak itu pada saat anak itu masih hamil dalam kandungan sampai umur 3 bulan setelah dilahirkan, bukan saat umur 6 tahun gitu, waktu sekolah itu, bukan saat itu. Dan yang kedua, banyak juga di Konoha, bukan karena dia nggak ada punya duit beli susu gitu, beli makanan yang bergizi, bukan karena tidak punya duit. Banyak kok duit di Indonesia, banyak juga makanan yang kebuang gitu. Akan tetapi kita tidak komitmen, kita tidak serius dalam mengatasi kekurangan gizi ini. Kita lebih banyak makan junk food gitu, makan seblak gitu, makan bakso, makan lain sebagainya. Jadi kalau anak kita nggak mau makan yang bergizi, kita tidak kekeh gitu, harus makan yang bergizi. Kita tidak peduli dengan gizi anak, kita tidak peduli dengan IQ kita yang 78. Karena apa? Karena kita tidak jujur pada diri kita sendiri. Jadi berhubungan ya antara kejujuran dengan kemajuan pendidikan kita. Lalu yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya kita mengajarkan kejujuran kepada murid-murid kita, kepada anak kita, biar keturunan kita, biar pendidikan kita semakin maju. Nah, ini yang paling sulit. Anak adalah peniru ulung ya. Jadi kita berangkat dari sini. Walaupun anak itu sering melawan kita, akan tetapi dia meniru perilaku kita. Kalau misalnya kita menerapkan kejujuran kepada anak dalam hal sekecil apapun, contohnya gini. Tetangga saya punya anak masih kecil, masih SMP gitu. Terus si anak ini pernah ngomong sama orang tuanya, "Mak, kata teman-teman saya, kalau mau masuk sekolah ini harus nyogok, harus bayar sama sekolahnya, biar tidak terkena zonasi, biar saya nggak terlalu jauh gitu." Ini hanya oknum ya, hanya terjadi di Konoha juga gitu. Dan si orang tuanya ini berpikir, dari mana dia tahu? Ya taunya dari mana coba? Dari teman-temannya. Teman-temannya tahu dari mana? Dari ortunya gitu. Jadi saat itu juga ortunya itu murka gitu.
murka sama anaknya. Kenapa? Karena secara tidak langsung orang tua itu mengajar ketidakjujuran. Jadi inilah yang menyebabkan banyak pungli di mana-mana, parkir liar gitu, korupsi di mana-mana, di pejabat juga korupsi, masyarakat juga tidak jujur, masyarakat juga korupsi dan lain sebagainya. Ada duit nggak bisa amanah gitu, tidak bisa menjaga reputasi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dari kecil itu secara tidak langsung orang tua, oknum orang tua mengajarkan ketidakjujuran. Dengan cara apa? Dengan cara hal-hal yang sangat sederhana misalnya. Misalnya kita menyogok guru misalnya biar anak kita tidak terkena zonasi misalnya. Menyogok guru biar nilainya baik misalnya. Menyogok guru biar anak kita tidak tinggal kelas misalnya. Menyogok guru biar apa? Biar anak kita diperlakukan dengan baik di sekolah dan lain sebagainya. Ada banyak cara-cara kita mengajarkan secara langsung ketidakjujuran. Kalau misalnya kita memberikan contoh seperti itu, maka secara tidak langsung anak ini akan meniru. Seperti yang saya katakan tadi itu, tidak ada satupun negara maju atau tidak ada satupun pendidikan terbaik atau sistem pendidikan terbaik di dunia ini kalau negaranya tidak maju. Kalau kita ambil contoh misalnya kita bicara data ya, gak asal mangap gitu. Kalau misalnya kita bicara data, sistem pendidikan terbaik dunia itu seperti Inggris misalnya, Singapura, Korea, Jepang, dan lain sebagainya. Mereka juga adalah negara yang paling angka korupsinya itu sedikit. Artinya mereka sangat jujur gitu. Bahkan kalau hilang dompet di Jepang, kita misalnya hilang dompet di Jepang, 10 dari 10 dompet hilang di Jepang misalnya, maka 10-nya akan balik lagi. Kalau misalnya di Konoha, hilang dompet 10, maka tidak akan kembali lagi guys dompetnya. Paling banter satu yang balik dompet ke kita kalau hilang dompet di Korea. Jadi itulah alasannya kenapa negara kita tidak maju-maju, pendidikan kita nggak maju-maju. Kenapa? Karena kita tidak jujur. Karena dari kecil kita tidak diajarkan nilai-nilai kejujuran. Kita tidak mengajarkan nilai-nilai kejujuran. Kalau misalnya kita memberikan praktek-praktek ketidakjujuran misalnya di rumah misalnya, di mana-mana, di sekolah dan lain sebagainya, maka secara tidak langsung tanpa kita ajari si anak ini meniru dengan secara di alam bawah sadarnya dia akan meniru. Dia akan meniru perilaku daripada orang tuanya. Kalau dia orang tuanya biasa nyogok sekolah biar anaknya naik kelas gitu, maka kalau dia masuk PNS juga nanti akan menyogok. Kalau masuk polisi juga akan menyogok. Masuk tentara juga akan menyogok. Kalau mau jadi pejabat juga akan menyogok. Dengan apa? Dengan serangan pajak 200.000 per orang misalnya. Kalau mau jadi DPR. Jadi sebuah negara yang tidak maju itu, maka negara tersebut pasti bisa dikatakan negara tersebut jauh dengan nilai-nilai kejujuran. Kalau misalnya ada yang mengatakan agama kan bisa mengajarkan kejujuran. Pada faktanya kalau kita melihat data ya, 10 negara yang paling maju itu justru mereka tidak peduli dengan agama. Bukan berarti saya mengatakan Anda tidak peduli dengan agama ya, bukan ya. Bukan agama yang salah, akan tetapi kita yang tidak menjalankan agama kita itu sendiri. Banyak nilai-nilai agama itu tidak mengajarkan kejujuran gitu. Maksudnya gini, bukan nilai-nilai agama ya, akan tetapi tradisi dalam beragama itu banyak mengajarkan secara tidak langsung kejujuran misalnya. Pemuka agama misalnya banyak melakukan yang penipuan misalnya, banyak melakukan memperkaos dan lain sebagainya. Jadi contoh-contoh seperti inilah secara tidak langsung kita mengajarkan ketidakjujuran kepada keturunan kita, kepada murid-murid kita. Inilah yang bikin negara susah maju. Ini yang bikin pendidikan kita semakin hari semakin bobrok. Selain itu, alasan kenapa pendidikan Indonesia itu terpuruk gitu, ada oknum-oknum, ini oknum ya, oknum-oknum guru yang tidak berkompeten mengajar. Oknum-oknum guru tidak berkompeten cara mengajarin anak gitu, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana caranya biar anak itu semangat belajar gitu. Bahkan oknum-oknum guru ini kalau mengajar bikin muridnya trauma belajar. Jadi di Konoha itu saya sering melihat ya, atau sering mendengar ya, memperhatikan. Di Konoha itu kan gurunya itu kan pada PNS semua ya. Jadi guru-guru PNS ini makin memperparah pendidikan Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara seperti ini. Ya sebenarnya saya tidak menyalahkan gurunya ya, oknum gurunya. Akan tetapi orang tua juga saya salahkan atau muridnya juga saya salahkan. Kalau misalnya si guru PNS ini tegas terhadap murid, misalnya dia melakukan tindakan tegas misalnya, maka si murid akan mengadu ke orang tua dan si guru akan dipenjara. Jadi dengan alasan itu, dengan dalil itu, dengan alibi itu, maka guru-guru PNS di Konoha itu dia akan mengatakan seperti ini. Kalian mau ngerjain tugas kayak mau sekolah kayak mau bolos kayak mau ngapain kayak mau jungkir balik juga gaji saya tidak akan berkurang. Nah, di sini letak masalahnya. Karena kita tahu bersama bahwa PNS itu gajinya itu tidak berkurang walaupun dia kerjanya tidak becus, ya kan?
oknum PNS atau oknum guru itu dia sangat susah dipecat. Itulah alasannya kenapa banyak warga Konoha itu yang mau jadi PNS. Sebenarnya mereka itu mau jadi PNS itu biar apa? Biar bisa malas-malasan kerja. Oknum-oknum maksudnya, bukan semuanya ya. Biar susah di PHK gitu. Jadi sama kalau kita ambil perbandingan misalnya, contoh misalnya di Jepang. Di Jepang itu kan kalau guru itu ya, guru itu eh, kalau dia misalnya mengajar tidak becus, di sana kan ada sistem outsourcing ya atau sistem kontrak gitu. Kalau misalnya dia tidak becus mengajar, maka akan diputus kontraknya. Jadi di sana tidak ada sistem PNS gitu. Jadi sistem PNS dalam oknum guru ini yang menghancurkan pendidikan kita. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh gaji guru sangat sedikit gitu, oh gaji guru sangat sedikit, ya saya juga nggak membantah itu ya, nggak membantah itu. Akan tetapi kalau misalnya sistem outsourcing gitu, sistem kontrak gitu, ya nggak apa-apa kita gedein gaji gurunya gitu kalau dia kompeten gitu. Nggak jadi masalah daripada kita bayar seumur hidup oknum PNS gitu tapi kerjanya tidak benar gitu, tidak becus, tidak bisa mengajar gitu. Tidak tahu caranya mengajar, bagaimana cara mengajarkan pelajaran itu tanpa menggurui murid, tanpa membuat trauma si murid ini. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah tidak ada satupun negara yang maju itu kalau tidak jujur, guys. Saya Ray Konoha, salam rasional.